Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di mata kuliah manajemen risiko kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri, Ade Wawan. Yang kedua ada Ali Hidayatullah. Yang ketiga ada Putri Maulidia Syarifah. Dan yang keempat ada Sudikoh Dwi Anggraini. Untuk memulai perkuliahan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan kali ini dapat lebih bermanfaat untuk kita semua. Silahkan bagi teman-teman semua, berdoa dapat dimulai menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat diakhiri. Oke, selanjutnya yaitu mengenai materi pengukuran risiko. Oke teman-teman, yang pertama adalah konsep pengertian risiko. Definisi pengukuran risiko. Apa sih pengukuran risiko itu? Nah, kita akan mengulik lebih jauh tentang materi ini. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya sebuah risiko yang akan terjadi. Pengukuran risiko dilakukan dengan cara memperkirakan seberapa besar tingkat kerugian dan probabilitas suatu kejadian serta lebih berdasarkan nalar dan pengalaman. Apa sih kesulitan yang akan terjadi dalam pengukuran risiko? Kesulitan yang akan terjadi dalam pengukuran risiko adalah menentukan kemungkinan terjadinya suatu risiko karena informasi statistik seringkali tidak tersedia untuk beberapa risiko tertentu. Nah, selain itu, untuk mengevaluasi dampak kerusakan seringkali cukup sulit untuk aset internasional. Pengukuran risiko merupakan keputusan yang penting yang harus diambil oleh seorang manajer, yang tentunya manajer keuangan yang mencakup keputusan investasi dan keputusan pendanaan. Yang selanjutnya yaitu mengenai jenis risiko pada leverage. Risiko leverage operasi merupakan yang menunjukkan keputusan investasi yang menggunakan biaya tetap operasi oleh perusahaan. Jadi digunakan untuk mengukur seberapa besar penggunaan biaya tetap operasi dalam perusahaan. Biaya yang termasuk dalam biaya tetap operasi yaitu antara lain gaji pegawai, biaya asuransi, depresiasi gedung, dan peralatan. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Ali Hidayatullah. Silakan Mas Ali Hidayatullah untuk melanjutkan materi dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Ade Wawan yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya adalah risiko leverage pendanaan. Risiko ini menunjukkan keputusan pendanaan yang mengakibatkan adanya biaya tetap pendanaan. Biaya tetap ini berupa bunga untuk pendanaan dengan utang dan dividen untuk pendanaan DIN saham preferen. Yang selanjutnya adalah risiko leverage total. Merupakan kombinasi antara leverage operasi dan leverage pendanaan. Leverage total digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam penggunaan biaya tetap operasi maupun biaya tetap pendanaan. Yang selanjutnya yang ketiga adalah dimensi risiko yang diukur. Dimensi ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi.
Dan yang kedua adalah keparahan dari kerugian tersebut. Yang selanjutnya adalah dengan melakukan pengukuran tersebut dapat diketahui hasil dari identifikasi tersebut, yaitu yang pertama adalah rata-rata nilainya dalam periode anggaran, yang kedua variasi nilai dari sesuatu periode anggaran ke periode anggaran sebelum dan berikutnya. Yang terakhir adalah dampak keseluruhan dari kerugian. Dampak keseluruhan dari kerugian itu jika kerugian tersebut ditanggung sendiri. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam dimensi pengukuran tersebut, antara lain yang pertama, memperhitungkan semua tipe kerugian yang dapat terjadi, terutama dalam kaitannya dengan pengaruhnya terhadap situasi finansial perusahaan. Yang kedua, memperhatikan orang. Hal ini sangat penting karena harta kekayaan atau exposures yang lain yang tidak terkena peril. Yang ketiga adalah akibat akhir dari peril terhadap kondisi finansial perusahaan lebih parah daripada yang diperhitungkan. Yang selanjutnya ada dalam mengestimasi adanya kerugian penting diperhatikan jangka waktu dari suatu kerugian di samping nilai rupiahnya. Materi selanjutnya juga ada menentukan tingkat kerugian atau tingkat keparahan. Dalam menentukan kerugian atau keparahan ini, manajer harus berhati-hati untuk memasukkan semua kerugian yang mungkin dapat terjadi sebagai akibat peristiwa tertentu, beserta dampaknya yang terakhir terhadap keuangan perusahaan yang bersangkutan. Kerugian rata-rata ini dapat dibandingkan dengan premi asuransi yang harus dibayar jika perusahaan itu meminta perlindungan asuransi. Keparahan kerugian juga akan tergantung pada jumlah unit yang terkena kerugian. Selain untuk menentukan relatif pentingnya sesuatu kerugian, itu perlu pula diukur untuk menolong mendapatkan informasi dalam penetapan cara yang terbaik untuk menangani risiko tersebut. Selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sodiko Dwi Anggreni akan melanjutkan pemateri sebelumnya yang telah disampaikan oleh Mas Ali. 5. Mengukur resiko dengan distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas menunjukkan probabilitas kejadian bagi masing-masing outcome yang mungkin karena outcome itu merupakan mutuality eksklusif. Maka semua probabilitas itu jika dijumlahkan maka jumlahnya sama dengan 1. 3 macam distribusi probabilitas memperlihatkan outcome yang mungkin untuk A. Total kerugian per tahun atas periode budget. B. Banyaknya kejadian per tahun. C. Kerugian kejadian. Untuk menggambarkan ketiga jenis probabilitas itu, kita akan mempertimbangkan contoh tentang kerugian tabrakan mobil. A. Total kerugian harta langsung, tidak termasuk kerugian net income, liability loss atau personal yang mungkin dialami perusahaan yang disebabkan oleh tabrakan armada atau pengangkutan. B. Banyaknya tabrakan per tahun. C. Total kerugian harta per tabrakan. Contoh ini berkenaan dengan satu jenis kerugian untuk semua unit yang dihadapkan pada kerugian dengan satu penyebab tabrakan. Distribusi probabilitas bisa dibangun untuk berbagai kombinasi daripada A. Jenis kerugian, B. Unit-unit yang mengalami exposure, C. Penyebab kerugian. Saya Putri Maulida Syarifah izin melanjutkan materi yang sebelumnya. Selanjutnya, teknik pengukuran risiko. Konsep probabilitas. Probabilitas atau peluang adalah pernyataan numerik tentang kemungkinan dari suatu kejadian yang dapat terjadi. Dalam hal ini, peluang dapat dijadikan sebagai suatu ukuran terhadap kepastian dan ketidakpastian. Peluang dapat dijadikan ukuran ketidakpastian, sedangkan ketidakpastian adalah bagian dari proses pengambilan kebijakan. Dalam menjelaskan konsep probabilitas, yaitu dengan konsep mengenai simple space atau
lingkup kejadian dan suatu kejadian atau peristiwa. Simple space atau set S merupakan suatu set dari kejadian yang tertentu diamati. Ada 5 kategori probabilitas risiko. Yang pertama, paling kecil kemungkinan terjadi. Yang kedua, jarang. Yang ketiga, mungkin. Yang keempat, sangat mungkin. Yang kelima, hampir pasti. Pemantauan dan pengendalian risiko. Pemantauan risiko dilakukan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh satuan kerja manajemen risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala terkait manajemen risiko yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mempertimbangkan melakukan upaya mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan. Pengendalian risiko. Pengendalian risiko dilakukan untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha. Terdapat 5 cara atau metode yang biasanya digunakan dalam pengendalian risiko atau risk control. Adalah A. Menghindari risiko, B. Mengendalikan kerugian, C. Pemisahan, D. Kombinasi atau pooling, E. Pemindahan risiko. Jadi kesimpulannya, pengukuran risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi atau rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan, serta dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus melakukan prioritisasi risiko yang mana yang paling relevan. Biaya tetap yang timbul dari keputusan investasi disebut biaya tetap operasi, sedangkan biaya tetap yang ditimbulkan dari keputusan pendanaan disebut biaya tetap pendanaan. Dimensi yang harus diukur yang berkenaan dengan 2 dimensi risiko, yaitu frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi. Dengan melakukan pengukuran tersebut dapat diketahui hasil dari identifikasinya, yaitu rata-rata nilainya dalam periode anggaran. Variasi nilai dari suatu periode anggaran ke periode anggaran sebelum dan berikutnya. Dampak keseluruhan dari kerugian itu, juga kerugian tersebut ditanggung sendiri. Dalam menentukan tingkat keparahan kerugian, manajer harus berhati-hati untuk memasukkan semua kerugian yang mungkin dapat terjadi sebagai akibat peristiwa tertentu, beserta dampaknya yang terakhir terhadap keuangan perusahaan yang bersangkutan. Untuk menggambarkan jenis probabilitas itu, kita akan mempertimbangkannya. Pemantauan risiko dilakukan terhadap besar eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil testing maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pengendalian risiko juga dapat dilakukan oleh perusahaan, serta penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.